warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Tima SPDSD, saya mengajar di SD Negeri 22 Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan nomor NIM 4301231822. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dengan materi ungkapan berkaitan dengan permintaan tolong dan praktek mengukur panjang suatu benda pada siswa kelas 2 SD Negeri 22 Kubu. Untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi Bu. Sehat semua. Sehat Bu. Saya tidak lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersekolah. Nah, apa tujuan kalian untuk bersekolah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, pintar. Nah, supaya apa? Pintar. Supaya pintar. Jadi tujuan kalian ke sekolah untuk menuntut ilmu supaya pintar. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Sebuah lagu nasionalisme. Nah, pada kegiatan bekerja sama bergotong royong, kita saling bekerja sama. Misalnya, Kayla, tolong angkat bangkunya. Sheryl, tolong kamu menyapu. Nah, di situ ibu menggunakan kata minta tolong. Nah, pada materi kali ini ada dua mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan tolong dan matematika kita akan mengukur panjang suatu benda. Nah, untuk menyemangati kita supaya kita lebih semangat, kita mengadakan speaking dulu. Peserta didik buatkan diri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, nanti setelah mengamati tayangan PowerPoint, ibu harapkan kalian dapat
diskusi dan tanya jawab. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri ya. Kalian harus aktif di dalam kelompok karena kita bekerja secara bersama-sama. Nah, hari ini kita belajar secara apa? Berkelompok. Lagi? Bersama-sama. Berdiskusi. Dan bertanya jawab. Jadi semuanya harus aktif ya. Paham? Sekarang ibu tampilkan di layar PowerPoint. Kalian perhatikan. Nah, perhatikan. Amati gambar berikut. Nah, kalian amati secara seksama. Gambar apa yang kalian lihat? Gambar ungkapan permintaan tolong. Nah, apakah kamu pernah minta pertolongan kepada orang lain? Nah, kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, apa yang kamu katakan ketika kamu meminta pertolongan kepada orang lain? Apa yang kamu katakan? Tolong saya. Apa lagi? Bisakah kamu membantu saya? Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, bagaimana reaksimu atau ekspresimu kalau ada orang yang memberikan kita pertolongan? Nah, apa lagi? Karena pelajaran kita secara berkelompok, kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, kita susun waktunya. Nah, kalian sudah dibagi kelompok. Nah, temanmu bertanya, Bu, kalau saat di jalan kita memerlukan bantuan, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang tidak kita kenal? Boleh. Dengan ucap kenapa kita minta pertolongan kepada orang yang tidak kita kenal? Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih pada orang yang telah mau menolong kita.
lagi, ada temanmu yang menjatuhkan penggarisnya secara tidak sengaja. Dan dia minta pertolongan kepada sekalian Seri untuk mengambilkan penggarisnya. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira apa gunanya penggaris ini? Apa? Untuk mengukur benda. Nah, pada materi matematika ini kita akan mempelajari tentang mengukur panjang benda. Dengan apa yang kalian lihat? Coba perhatikan. Sepatu, pensil, buku, pensil, bolong. Nah, untuk mengukur benda-benda tersebut, kita bisa menggunakan apa? Penggaris untuk mengukur panjang benda yang ada di depan kita. Nah, apakah kalian bisa mengukur benda-benda tersebut dengan menggunakan penggaris? Nah, di situ ada sepatu, kotak pensil, air minum, buku. Nah, coba kalian keluarkan kotak air minum kalian, kotak pensil, buku, dan salah satu sepasang sepatu yang teman kalian, kalau ini sepasang, kalian taruh di atas meja. Nah, pada materi ini, pada materi matematika tentang mengukur suatu benda, adakah yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, saya mau bertanya Bu, benda apa saja yang dapat diukur menggunakan penggaris? Nah, teman kalian bertanya, benda apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Nah, benda apa saja? Sepatu, Pensil, pensil, buku, pensil, kotak air minum. Nah, itu dapat kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, ada temanmu mau bertanya, bagaimana cara mengukur menggunakan penggaris? Siapa yang berani menjawab? Dari nol ke ujung benda. Nah, untuk mengukurnya, penggaris dari nol sampai ke ujung benda yang akan kita ukur. Di sini kalian paham? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham? Nah, di sini Ibu mengharapkan kalian bekerja sama di dalam kelompok secara berdiskusi dan bertanya jawab ya. Paham? Nah, tugas kalian di sini kalian mengukur 5 buah benda yang tidak ada di depan kalian. Kalian sudah berdiskusi, bekerja kelompok dan bertanya jawab. Nah, di sini kalian Ibu harapkan kalian sudah siap dengan RKPD kalian. Kalian presentasikan di depan kelas, setiap kelompok maju. Nah, Ibu untuk maju ke depan, yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan maju ke depan, bacakan hasil setiap kelompoknya. Nah, dengarkan dulu teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalau kesulitan memindahkan meja di ruang tamu yang sebenarnya belum adalah permintaan belum bahkan itu kami dengan
Terima kasih. Selamat malam. Dah, teman kalian kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini diharapkan kelompok lain mau menanggapi. Ada yang mau bertanya? Mengapa kita harus menggunakan kata yang satu dalam mengungkapkan? Nah, kalau kalian bertanya, mengapa kita harus menggunakan kata yang satu saat meminta pertolongan? Nah, teman kalian menjawab kelompok 1 supaya orang senang hati menolong kita. Nah, mereka tidak merasa jengkel, mereka merasa senang karena kita menggunakan kata-kata yang sopan santun. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagus. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kelompok 2 akan membacakan hasil kerjanya. Sebelum pembelian memindahkan meja di ruangan kami, kami sebaiknya mengucapkan saudara Kak, tolong ambilkan buku Wira kalau malu pada tas. Jangan tolong ambilkan ke meja di dapur. Kalimat kisah meminta tolong kepada teman harus diucap dengan sopan. Saat teman yang memberikan pertolongan, maka kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, kalau teman kalian dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Bu. Setelah meminta tolong kita mengucapkan Nah, teman bertanya, setelah kita minta pertolongan kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kelompok 2 menjawab setelah memberikan pertolongan kita mengucapkan terima kasih. Nah, bagus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kalian dipersilakan duduk. Dalam matematika tadi kita membentuk panjang satu benda.
Dah paham? Dah mengerti? Itu harapkan kalian semua harus membantu orang-orang atau teman-teman yang mengalami kesulitan, dan kalian harus mau menolong walaupun itu bukan orang yang kita kenal. Misalnya teman kita yang ada di Jawa, mereka kena banjir, mereka tidak bisa bersekolah karena mereka pakaiannya habis, misalnya terbawa air, mereka tidak punya baju. Nah, kalian bisa menolong. Bisa. Ada apa caranya kalian menolong? Dengan menyumbang. Memberikan apa? Baju, tenaga, sepatu, buku, senang pintar. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalian harus mempunyai jiwa yang saling tolong menolong. Nah, dengarkan teman kalian dari kelompok 2 merangkum hasil dari materi pembelajaran hari ini. Nah, kelompok 2 ada persilakan. Ungkapan permintaan tolong diberikan karena seseorang mengajukan bantuan orang lain. Ungkapan permintaan tolong diucapkan dengan santai. Setelah orang lain menolongmu, ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah merangkum materi hari ini. Bagus sekali dan mengucapkan terima kasih. Nah, untuk mengukur keberhasilan dalam pelajaran kali ini, Ibu akan menghasilkan kalian soal evaluasi akhir supaya Ibu lebih jelas apakah kalian sudah paham betul. Jadi Ibu memberikan kalian soal evaluasi yang terakhir. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, besok kita berjumpa kembali pada materi yang lain, yaitu permintaan ungkapan maaf. Anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Adakah bagian-bagian materi yang kalian mengerti? Nah, alhamdulillah, terima kasih. Apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Mengamati gambar. Nah, dengan mengamati gambar. Pintar. Apakah cara yang dilakukan Ibu dalam kegiatan belajar membantu kalian dalam memahami materi? Nah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu merasa senang karena apa yang disampaikan kalian bisa paham. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berilmu dan anak-anak yang pintar. Nah, kita tutup pelajaran hari ini. Kalian boleh berkemas-kemas. Nah, total kelas